Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elisha Marsha Agustin dengan NRP 50172510005. Berikut merupakan KTM aku. Eh, eh, nah, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang batuan beku dari apa tadi tekstur. Oh, klasifikasi batuan beku berdasarkan tekstur dan komposisi kimia. Oke, eh tekstur batuan beku itu merupakan kenampakan batuan yang ditentukan oleh ukuran, bentuk, susunan, dan hubungan antar kristal penyusunnya. Tekstur terbentuk akibat kecepatan pendinginan magma atau lava. Semakin lambat proses pendinginan, semakin besar ukuran kristalnya, dan sebaliknya, semakin cepat pendinginan, semakin kecil bahkan tidak terbentuk kristal. Oke, langsung aja kita ke tekstur ini. Nah, eh, tekstur-tekstur batuan beku. Yang pertama ada vaneritik. Tekstur vaneritik itu memiliki kristal berukuran besar, lebih dari 1 mm, sehingga dapat dilihat langsung dengan mata. Seperti ini gambarnya. Lalu proses terbentuknya eh, tekstur vaneritik ini itu awalnya magma membeku sangat lambat banget, sangat lambat. Soalnya kan kristalnya besar-besar, besar lambat di bawah permukaan bumi. Jadi dia itu intrusif atau fotonik. Lalu atom memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kristal yang besar. Jadi karena pendinginan lambat, jadinya kristal terbentuknya sangat besar gitu. Dan ciri-cirinya sendiri bisa terlihat di sini, itu kristalnya terlihat sangat jelas. Terus habis itu semua mineral itu dapat dibedakan. Contoh batuannya di sini ada granit, ada diorit, ada gabbro gitu. Lalu yang kedua ada tekstur avanitik. Tekstur avanitik sendiri memiliki kristal yang sangat kecil, lebih kurang dari 1 mm, sehingga sulit atau tidak dapat dilihat tanpa mikroskop. Jadi kalau dilihat dengan mata itu hampir nggak terlihat, tapi ya bisa dibedakan lah, ada tekstur kristalnya dikit banget, tapi kalau semisal dilihat dengan mata itu hampir nggak terlihat, tapi kalau dengan mikroskop itu bisa terlihat. Jadi proses terbentuknya itu lava membeku sangat cepat di permukaan bumi dan bentuknya dengan ekstrusif. Nggak sangat cepat juga sih, kayak ya cepat, nggak sangat. Ciri-cirinya itu berbutir halus, mineral tidak tampak jelas, dan contoh batuannya itu ada, sini ada basalt, lalu yang lainnya ada andesit, ada riolit. Lalu yang ketiga ada tekstur porfiritik. Porfiritik itu memiliki dua ukuran kristal yang berbeda. Jadi kalau yang tadi vaneritik itu ukuran kristalnya besar-besar, kalau di sini itu kristal yang besar atau fenokrisnya itu tertanam dalam massa dasar yang halus, tertanam dalam ground mass. Dan tahap proses perbentuk tekstur porfiritik sendiri itu, pendinginan itu berlangsung dalam dua tahap. Pendinginan lambat di bawah permukaan membentuk fenokris, dan pendinginan cepat di permukaan membentuk massa dasar yang halus. Ciri-cirinya ada kristal yang besar di dalam batuan-batuan yang halus gitu. Contoh batuannya ada andesit porfiritik dan basalt porfiritik. Lalu selanjutnya ada tekstur kaca atau vitrik. Pada tekstur ini itu hampir tidak terlihat kristal sama sekali karena magma itu membeku sangat cepat.
Proses terbentuknya ya itu tadi pendinginan sangat cepat sehingga atom-atom tidak sempat membentuk struktur kristal. Contohnya seperti batu apa obsidian, terus ya obsidian. Terus habis itu ada tekstur piroklastik. Nah, tekstur piroklastik sendiri itu tersusun atas pecahan material hasil letusan gunung api seperti abu vulkanik, lapilli, dan bom vulkanik. Proses terbentuknya sendiri itu material letusan mengendap kemudian mengalami pemadatan atau sementasi. Ciri-ciri dari tekstur piroklastik itu tersusun oleh fragmen batuan, banyak rongga dan juga pecahan. Contohnya sendiri ada tuff, terus ada breksi vulkanik. Oke, lalu yang kedua ada eh, klasifikasi batuan beku berdasarkan komposisi kimia. Klasifikasi ini didasarkan pada kandungan silika dalam magma. Kandungan silika memengaruhi warna batuan, jenis mineral penyusun, viskositas magma, dan sifat letusan gunung api. Klasifikasi batuan berdasarkan komposisi kimia juga bisa kita klasifikasikan melalui deret Bowen. Di sini bisa terlihat batuan beku ultramafic itu karakteristiknya dia mengandung eh, silika kurang dari 45%. Di sini eh, dia itu sangat kaya magnesium dan juga besi. Warnanya hijau tua hingga hitam, terus massa jenisnya tinggi, dan sangat sedikit mineral silika, tadi kurang dari 45%. Contoh-contoh batuannya itu ada olivin dan juga piroxen. Oke, jadi di sini ada ultramafic. Contoh batuannya sendiri ada periodit dan komatit. Lalu di bawah ultramafic ada batuan mafic. Dan kandungan silika dari batuan beku mafic itu kurang lebih 45-52%. Karakteristiknya, dia itu kaya akan magnesium dan juga besi. Warnanya gelap, magma relatif encer sehingga mudah mengalir. Mineral-mineral utama pembentuknya itu ada piroxen dan juga beberapa olivin dan juga plagioklas yang kaya akan kalsium. Contoh batuannya itu kalau intrusif itu seperti gabbro, lalu ya kalau ekstrusif seperti basalt. Lalu di bawah mafic ada batuan beku intermediate. Kandungan silikanya itu kurang lebih 52-63%. Karakteristiknya memiliki komposisi antara mafic dan juga felsic. Warnanya abu-abu, kandungan besi dan juga magnesiumnya sedang, nggak sebanyak batuan beku mafic dan ultramafic. Mineral utamanya ada plagioklas, amfibol, dan ada beberapa biotit. Contoh batuannya seperti kalau intrusif itu seperti diorit, kalau ekstrusif seperti andesit. Lalu di bawah intermediate itu ada kok intermediate? Oh iya, di bawah intermediate itu ada batuan beku felsic. Batuan beku felsic itu kandungan silikanya kurang lebih dari 63%. Karakteristiknya dia itu sangat kaya akan silika, berwarna terang, dan magma itu sangat kental sehingga letusannya cenderung eksplosif. Mineral utama pembentuknya itu kurang lebih ada kuarsa, feldspar, muscovite, dan biotit. Contoh batuannya, kalau letusannya intrusif itu ada granit, kalau eksklusif ada rhyolite. Oke, jadi itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Jadi batuan beku dapat diklasifikasikan berdasarkan tekstur dan komposisi kimia.
tekstur mencerminkan kecepatan pendinginan magma, sedangkan komposisi kimia ditentukan oleh kandungan silika dan mineral penyusunnya. Kedua klasifikasi ini sangat penting dalam petrologi karena membantu mengidentifikasi asal pembentukan, lingkungan geologi, serta sifat fisik batuan beku. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.